Bebas. Tapi kita siapkan 308 Al-Quran. 308. Lepas itu kita satu tulis datang bawa bantuan dari Malaysia. Testing 1 2. Okay, kita boleh tengok kereta sedang untuk menuju ke Donggala Palu. Kita menyertai delegasi daripada Datuk Gubernur untuk ke lokasi perasmian masjid. Okey, sekarang ini kita sedang dalam perjalanan untuk ke Donggala untuk perasmian masjid yang telah kita danai, yang beri sumbangan daripada hasil sumbangan anda semua. So kita nak pergi buat perasmian di masjid di Donggala. So kalau kelihatan di depan ini adalah kereta-kereta lebih kurang dalam 10 biji di escort, kerana bersama-sama dengan kita konvoi ini adalah Datuk Gubernur Sulawesi Tengah. Kalau nak senang kita faham adalah macam menteri besar lah. Jadi kita berbesar hati Gubernur turut bersama-sama untuk merasmikan masjid yang kita bina di Donggala ini. Wallahualam. Jadi nak pergi Semedo macam gini kan? Tanda anak putih. Sekarang ni nak election ni Filipina. Geng-geng apa yang kat Mindanao tu, bangsa Moro. Ada 10 ni rasa election ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kita panggil pegawai-pegawai kerajaan lah. Kerana yang bersama-sama kita pada hari ini adalah Bapak Gubernur. Jadi dia jemput makan dahulu. Di dalam inilah kita diberi layanan sangat istimewa untuk makan bersama dengan Gubernur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita on the way ya untuk ke Masjid Miftahul Jannah, masjid yang dibina oleh hasil sumbangan anda semua. Kita mampu menyiapkan masjid yang dianggap antara yang terbesar lah yang pernah kita bina sebelum ini. Sebenarnya di Gabenor di depan, so kita on the way berjalan di sini. Kalau lihat kereta-kereta daripada pegawai kerajaan semua ada mengiringi kita pada hari ini. Okay, ada lebih kurang dalam 11 ke 12 kereta lah untuk perasmian Masjid Miftahul Jannah pada hari ini. Selaku guru dari SMP 2 Sidwe Toko Sabura, dan kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk mengambil tempat di dalam Masjid Miftahul Jannah, karena sesaat lagi acara peresmian Masjid Miftahul Jannah akan segera kita mulai. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih ada di luar, silakan mengambil tempat yang sudah disediakan. Berhubung tamu kita pada pagi menjelang siang ini sudah datang. Saya lihat-lihat mungkin gubernur yang paling dicintai oleh rakyatnya di Indonesia.
karena dari perjalanan tadi dari Palu sampai ke sini, semua masyarakat Sulawesi Tengah menyambut, memberikan jalan, memberikan rasa bahagianya, rasa bangganya kepada Pak Gubernur. Kita doakan semoga Pak Gubernur sehat selalu, diberikan kemudahan. Yang saya hormati juga Bupati Donggala atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua, kalau bahasa Malaysianya yang dipertua. Yang dipertua itu bahasa Indonesianya Ketua Umum. Jadi yang dipertua Pusat Persatuan Kaki Tangan Malayan Islam Banking atau Serikat Karyawan Banking dari Malaysia, berserta rombongan ada 8 orang. Harusnya kami 10 orang datang ke sini Pak Bu. 10 orang dari Malaysia, hanya saja dua orang lagi tidak bisa ikut terbang karena istri dia sedang hamil. Jadi suami istri, istrinya hamil, tidak bawa surat, jadi nggak bisa dapat izin terbang. Jadi yang berangkat ke sini sampai ke sini tinggal 8 orang. Yang saya banggakan juga dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Donggala, khususnya warga dan masyarakat desa Batu Suyagoo, betul namanya ya? Batu Suyagoo. Dan alhamdulillah akhirnya kami Yayasan Amanul Ummah bisa kembali melangkahkan kaki di tempat ini, menginjakkan kaki di tanah Sulawesi Tengah. Jadi mohon izin memperkenalkan, saya Muhammad Rizky Mujahidin. Tadi kalau dibilang dari Malaysia, saya dari Indonesia. Saya kalau dari bapak saya itu Bugis Bajo sebenarnya, tapi saya tak bisa bahasa Bugis Pak. Saya lahir dan besar di Bontang. Ada yang pernah ke Bontang? Saya lahir dan besar di Bontang, kemudian saya melanjutkan kuliah di Bandung, Jakarta, sampai kemudian berelasi lah, bekerja sama dengan tamu-tamu dari Malaysia. Jadi masjid ini, masjid Miftahul Jannah Donggala ini yang hari ini insya Allah akan kita resmikan, adalah masjid ke-13 yang akan kita resmikan. Masjid ke-13 yang akan kita resmikan. Dan ini perjuangan sekali untuk bisa menyelesaikan masjid ini. Masjid ini masjid pertama yang kita coba untuk bangun Pak Bu. Saya ingat Desember 2020, mana Fandi? Ada Fandi? Fandi lah. Desember 2020 kita masuk ke sini, kita melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Gub waktu itu, bangun fondasi. Terus kita lanjutkan, hanya saja memang kita kemampuannya juga mentok Pak Gub. Jadi kita coba carilah bantuan dan kebutuhan, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan saudara serumpun kita yang luar biasa. Kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah ketemu, tapi mereka mempercayakan harta mereka, mempercayakan donasi mereka untuk membangun masjid ini. Ada yang kenal nggak sama orang-orang Malaysia di sini? Bahkan saya juga baru pertama kali jumpa ini Pak Bu. Karena biasa interaksi lewat media sosial, lewat chat, ini pertama kali saya jumpa. Kita tak pernah ada histori pertemuan, tapi karena persaudaraan se-Islam, persaudaraan serumpun Malaysia Indonesia, jadi jangan lagi ada pertengkaran Malaysia melawan Indonesia, tidak. Jadi Malaysia bersama Indonesia membangun Nusantara. Karena Nusantara itu dari Malaka sampai Papua Nusantara ya. Dan alhamdulillah Palu ini juga kita punya histori panjang lah, Yayasan Amanul Ummah bersama Palu ini. Jadi di tahun 2020 juga izin Pak Gub kita ada edarkan 10.000 Al-Quran di Sulawesi Tengah. Jadi tidak di Donggala saja, tidak di Palu saja, tapi Sulawesi Tengah kita edarkan 10.000 Al-Quran. Dan insya Allah hari ini juga kita akan selain meresmikan masjid, kita juga akan edarkan Al-Quran dari Maybank, dari Malaysia, dan juga ada paket sembako nanti yang akan coba kita edarkan ke beberapa titik yang ada di sekitar sini. Dan alhamdulillah saya senang sekali akhirnya masjid yang penuh perjuangan ini hampir 4 tahun dari dimulainya sampai akhirnya bisa selesai.
sempat, mungkin kalau panitia pembangunan masjid mungkin tahu lah bagaimana proses pembangunannya dulu. Dari 2020, 2021, 2022, alhamdulillah 2023 kita bertemu dengan Maybank. Saya dapat kabar dari Pak Gub ada Maybank juga di sini, Maybank Palu ada. Nah, Maybank Palu ini saya bawakan Maybank made in Malaysia. Jadi Maybank asli Malaysia. Karena Maybank itu Malaysia banking, tapi karyawannya isinya Indonesia. Hari ini kita bawakan orang Malaysia aslinya. Ya, alhamdulillah senang rasanya bisa menyelesaikan apa yang telah kita mulai, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi terakhir kalinya kita kemudian bersentuhan dengan Sulawesi Tengah, bersentuhan dengan Donggala, tapi bisa jadi ini jadi langkah baru untuk kita kerjasama untuk perbaikan ke depannya, untuk menebar kebermanfaatan lebih luas, untuk saling tolong menolong orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan insya Allah kami mohon doa dan dukungannya juga agar kemudian yayasan ini, Yayasan Amirul Ummah yang kantornya ada di Jakarta, di Depok, bisa terus menebar kebermanfaatan lebih luas. Terima kasih. Mungkin tidak banyak yang bisa ingin saya sampaikan karena saya jujur begitu sampai ke sini ekspektasi saya jauh. Saya biasanya kita meresmikan masjid, saya meresmikan masjid di Buton, kita resmikan masjid di Lombok, tidak pernah ada gubernur yang datang. Mentok-mentok sampai camat yang datang. Hari ini gubernur membawa pasukannya. Kita doakan semoga semangat ini terus terjaga, semangat ini terus ada, dan tidak hanya sekedar seremonial belaka. Saya ucapkan selamat kepada masyarakat Donggala, masjidnya sudah selesai, silahkan digunakan untuk beribadah, digunakan untuk aktivitas-aktivitas sosial, karena masjid itu bukan hanya sekedar tempat untuk sholat ritual, tapi juga untuk aktivitas sosial. Karena saya dengar ini informasi juga untuk kawan-kawan saya dari Malaysia, jadi di sana itu di belakang itu rencananya akan dibangunkan lembaga pendidikan, betul ya? Jadi akan dibangunkan lembaga pendidikan, jadi tanahnya masih luas tuh sampai ke belakang. Akan dibangunkan lembaga pendidikan dan mudah-mudahan kita bisa ada jalannya lah. Tadi kalau kata Pak Gub sampaikan petuhannya, katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah semuanya yang kita tidak pikirkan secara logika itu akan terjadi. Luar biasa nih Pak Gub, banyak ilmu yang saya dapatkan dari kurang dari 2 jam pertemuan. Ada satu pesan tadi titipan, mungkin teman-teman panitia ada titipan dari Maybank. Mungkin nanti peresmiannya ketika tanda tangan ada, boleh nggak nanti azan dulu, azan oleh Bilalnya. Mana panitia, boleh? Jadi nanti sebelum tanda tangan prasasti tadi permintaan dari Maybank ingin ada azan dulu dari Bilalnya. Mungkin secara simbolis azan pertama di masjid ini setelah diresmikan. Kemudian saya lihat di sini nanti yang tanda tangan Pak Gub dan dari Maybank, biar menjadi sejarah lah untuk masjid ini dan bisa dilihat oleh terus generasi-generasi seterusnya bahwa pernah ada kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan sebuah rumah ibadah bagi masyarakat yang ada di Donggala. Mungkin itu dari saya, sekian. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Donggala, khususnya desa Batu Suyaboo. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Silakan, ini masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak yang perlu ditambahkan. Kita gotong royong untuk kemudian masjid ini menjadi masjid milik kita semua. Ini bukan masjid Maybank, ini bukan masjid Amirul Ummah, bukan juga masjid Pak Gubernur atau Pak Wakil Bupati, tapi masjid kita semua. Mungkin itu dari saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis
Yang dihormati lagi dikasihi Bapak Gubernur Bapak Rusdi, Gubernur Palu, Kabupaten Donggala, Bapak Rizki daripada Yayasan Nurul Ummah, dan seluruh sahabat-sahabat pimpinan masyarakat yang ada pada hari ini, dan juga sahabat saya daripada Kuala Lumpur, daripada Malaysia, yang bersama dalam misi pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun tiba jam 6 pagi lebih, tidak tidur, hanya berada di atas kapal terbang seketika, dapat lelah sikit. Tapi itulah pengorbanan yang dapat kami curahkan kepada masyarakat Donggala, insyaAllah, dalam menjayakan pembangunan sebuah masjid Miftahul Jannah, yang saya kira jannahnya insyaAllah akan dinikmati oleh seluruh penyumbang dan juga masyarakat di Donggala, insyaAllah. Dan sebagai makluman, ini bukanlah kali pertama saya berada di Donggala, dan sebelum ini telah pun berada ketika berlakunya bencana. Alhamdulillah dapat khidmat daripada TNI Udara untuk bawa kami ke sini dengan barang-barangan untuk bantuan kepada masyarakat di Palu ini. Alhamdulillah. Dan sebagaimana disebutkan dalam pertemuan dengan Bapak Gubernur sebentar tadi, segala yang berlaku adalah dengan izin Allah SWT, dengan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi keyakinan kepada kita. Bagaimana boleh hadirnya kami di sini, segalanya lah dengan izin Allah SWT. Bagaimana kami berjumpa dengan Yayasan Amirul Ummah, itu juga adalah dengan izin Allah SWT. Dan sebagai satu tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW, yang mana diceritakan oleh Bapak Gubernur sebagai satu pesanan yang sangat berharga rasanya pada hari ini. Tidak rugi kami sampai ke sini, Alhamdulillah. Dan pada hari ini semoga dengan terbinanya Masjid Miftahul Jannah ini akan memberi kemudahan kepada masyarakat di kawasan ini untuk mendekatkan dengan Allah SWT, insyaAllah. Dan mohon doa daripada seluruh para penduduk yang akan menafaatkan masjid ini, untuk mendoakan kepada seluruh para penyumbang yang menyumbang bagi menjayakan pembangunan masjid ini. Bukan suatu yang mudah, bagaimana disebut oleh Pak Rizki, untuk mendapatkan dana bagi membangunkan masjid ini. Alhamdulillah, 1/4 daripada kos pembinaan masjid ini adalah datang daripada kaki tangan Maybank, yang kutipannya mengambil masa tidak lebih daripada 6 bulan. Alhamdulillah, dan sesuatu yang sangat menggembirakan dan menakjubkan. Mungkin dengan sebab adanya pimpinan tempatan yang sangat baik, bagaimana Bapak Gubernurnya, kabupatennya semua, dan masyarakat yang banyak berdoa mungkin, insya-Allah. Jadi sekali lagi, bagi pihak rakyat Malaysia kaitan dengan Maybank yang telah menyumbang, mengharapkan doa daripada seluruh masyarakat di Donggala ini, untuk sama-sama kita teruskan doa agar seluruh yang menyumbang itu diganjari Allah SWT dengan sebaik-baik ganjaran, dan murahkan rezeki dengan sebaik-baik ganjaran, dengan lebih lagi, insya-Allah, sebagaimana kata Bapak Gubernur, ikhlaskan segala sumbangan kita, insya-Allah Allah akan bagi lebih lagi, insya-Allah. Dan begitu juga lah kepada seluruh masyarakat. Sekali lagi, jangan berhenti berdoa, teruskan lagi berdoa, insya-Allah. Moga-moga selepas ini akan terbina pula kompleks pendidikan di belakang sana, yang insya-Allah akan memberi manfaat yang sangat besar buat masyarakat di sini, insya-Allah. Jadi sekali lagi lah, bagi pihak Kaitan Islam Maybank, kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian para penduduk di sini menyambut kami dengan begitu, dengan dokongan daripada Bapak Gubernur yang mengadakan sambutan yang sangat hebat ini, di samping pelbagai acara yang insya-Allah kesemuanya kita doa agar memberi keberkatan, mendapat ridha Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba. Bapak Haji Yusuf Mastura, insyaallah ke depan mudah-mudahan tercapai segala bentuk keinginan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Maybank Malaysia,
bersama seluruh rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Amirul. Ya, ini bersama semua rombongan, mohon maaf atas lengkap. Seluruh bapak pejabat provinsi, rombongan Pak Gubernur, semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di Kecamatan Sindue Tugu Sabora, terus membuat macamat bersama itu perangkat kecamatan dan kepala desa sebagai tuan rumah dari Desa Batu Siago. Pertama-tama kami menyampaikan mohon maaf dan salam hangat dari Bapak PJ Bupati Donggala. Sekiranya beliau hadir hari ini sebenarnya di sini, karena kemarin ada terima surat dari pusat, dari Wapres. Hari ini Donggala adalah salah satu kabupaten yang akan menerima penghargaan dari Wapres menyangkut dengan keberhasilan dalam pembangunan santri. Sehingga beliau berangkat pagi tadi ini, insya Allah selesai atau mungkin besok sudah kembali lagi ke sini. Sekaligus ada amanat yang saya hormati Bapak yang mewakili Bupati penjabat Bupati Donggala, yang saya hormati pimpinan Bank Maybank dari Malaysia, saya Elexin aja sama-sama pimpinan Bank Maybank ini Bank Malaysia tapi sudah di Malaysia. Ya, ini dulu Bank TNI, ya, dibeli Malaysia waktu kita krisis menjadi Maybank. Kemudian yang saya mulia Mata Dinda Rizki, Ketua Yayasan Amirul, yang saya hormati, dan Dinda rombongan dari Pak dari Malaysia yang saya sangat hormati. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Sudiago, kemudian seluruh masyarakat, bapak-bapak, imam, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, yang majelis taklim biasa, yang rajin selalu ke masjid, saya yang saya hormati, dan seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, ya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya, sehingga tamu kita dari Malaysia bisa datang bersama-sama kita untuk membuka masjid yang beliau bantu, dan kita terima kasih kepada beliau. Pertama mari kita ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak tamu saya dari Malaysia. Semoga hubungan saudara kita selalu makin akrab ke depan dan makin banyak saling membantu. Dan saya sangat gembira, betul-betul gembira, bukan hanya artinya bahasa-bahasa asal ini, tapi tidak betul-betul saya merasa berterima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian sampai di desa Batu sendiri. Ya, pembangunan masjid ini alhamdulillah masjid ini cukup gagah, dan insya Allah nanti ke depan masih ada lembaga-lembaga pendidikan yang harus masih dikerjakan oleh itu kepada panitia berjalan terus lah, ya. Sekali-sekali datang di kantor gubernur juga tidak apa-apa, tetapi untuk tahun 2005 untuk sekarang nggak ada, karena sesuai dengan tahun anggaran yang kita punya. Dan sekali lagi kepada saudara-saudara Malaysia, saya merasa bukan Bapak yang terima kasih, saya yang terima kasih ya atas kedatangannya dan membantu masyarakat Malaysia. Saya tahu banyak sekali bantuan dari Malaysia dalam rangka kemarin namanya apa itu? Bencana kita, dan alhamdulillah Pak, semenjak saya jadi gubernur, semua puntak-puntak rumah-rumah untuk masyarakat yang kena dampak alhamdulillah selesai dibangun. Ya, tahun 2022 saya mulai jadi gubernur 2001 Juni, dari 2002 saya bisa, karena saya langsung ketemu Jokowi minta impres lapangan. Dan kemudian kita ambil duit kita di bank untuk di Bank Sulteng untuk memberikan pembebasan tanahnya. Ya, itulah yang saya lakukan pertama waktu saya menjadi
gubernur karena APBD sudah berjalan. Jadi saya tidak tahu, terpaksa saya ambil uang yang menyiapkan modal di Bank Sintek 65 miliar untuk berikan bupati, berikan wali kota, berikan persiapan jembatan sudah hampir selesai. Rumah-rumah sudah selesai, tinggal mau ditempati dan sebagian sudah ditempati, irigasi juga berjalan, air juga berjalan semua. Alhamdulillah dengan perjuangan kita menjadi normal kembali. Alhamdulillah menjadi normal. Bapak berapa kali datang dan melihat bagaimana rusaknya sudah setengah waktu itu, tapi alhamdulillah dalam waktu yang singkat kita bisa benahi. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu. La haula wala quwata illa billah. Makanya saya harapkan kepada seluruh masyarakat, la haula wala quwata illa billah itu ilmu besar. Tidak ada ilmu yang besar daripada itu. Dan kemudian yang kita cari lagi sahabatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saya kemarin terus terang tidak dapat partai lagi, tidak bisa ikut. Saya tidak kampanye, tidak bisa ikut. Pokoknya ada yang tidak bisa ikut. Tapi saya di kamar, saya kasih mati lampu, saya berteriak, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa. Tidak ada kekuatan selain Engkau. Berikan aku mukjizat. Dan alhamdulillah besoknya keluar mukjizat itu. Dan sepertinya untuk saya, karena saya yang lolos. Jadi anu. Jadi kemana pun saya pakai tidak pernah saya dijawab. Kalau orang la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, insyaallah maju. Tidak ada ilmu yang sebesar itu. Jadi kita tidak percaya kadang-kadang ragu-ragu. Tahu la haula wala quwata illa billah, tapi tidak pernah kita mencintai Allah itu lebih mencintai seperti cewek. Itu yang saya bilang. Perasaan itu yang harus kita. Walaupun kita tidak seperti orang Nasrani, ada nama Yesus, dia bisa berganda. Kita tidak, kelebihan kita lagi orang Islam tanpa ada gambar, hanya dia seperti apa dia itu bisa. Nah ini ya. Jadi karena mereka juga tidak tahu, karena mereka harus ada jalan yang baru mereka bisa konsentrasi. Tapi kita sudah diberikan bahwa kita tidak perlu lagi, kita harus bisa langsung berada dengan dia. Dan kira-kira saya ingin sampaikan, saya bukan kiai, saya bukan apa tapi selama hidup saya, alhamdulillah saya bisa jadi ketua DPR, saya bisa jadi anggota DPR, saya bisa jadi wali kota, dan bisa jadi gubernur. Kenapa? Bukan karena sekolah saya tinggi. Saya cuma S3, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah, saya memerintah 11,5 juga. Tidak memalukan. Artinya, PAD yang mau 10 tahun, hanya 19 miliar, hanya 2 tahun 9 bulan, saya naikkan menjadi 2.200 miliar. Itu pendapatan sehingga mulai kita bisa berjalan, kita bisa apa, segala macam. Kemudian APBD kita sendiri akhirnya naik dari 3,8 triliun menjadi 6,2 miliar triliun. Itulah kira-kira yang saya bisa kasih. Tapi itu belum sempurna. Ya, moga-moga Tuhan memberikan kesempatan ke saya untuk berjuang bersama-sama untuk meningkatkan. Tapi saya tidak nafikan saudara saya adik semua itu untuk menjadi gubernur itu di Allah. Allah yang menentukan siapa, karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz siapa yang jadi gubernur akan datang. Jadi kita hanya berupaya. Oleh sebab itu saya minta pilkada enak-enak saja. Tidak usahlah mengokokkan berlebih-lebihan. Yang penting kita berbuat untuk kebaikan. Jadi saya tidak mau, jangan saya jadi belakang kampanye. Tidak, saya hanya melaporkan apa hasil pembangunan yang saya. Masih banyak 21 penghargaan yang saya terima dari negara selama 3 tahun ini. Ya itulah kira-kira yang saya bisa berikan untuk negeri.
Itu barangkali, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya serumpun dari Malaysia yang telah membantu memberi perhatian kami warga Sulawesi Tengah yang membangun masjid, membangun segala macam yang dibantu saudara-saudara kita semua. Jadi sekali lagi mari kita terima kasih beliau, dan hubungan ini tidak boleh putus karena kita saudara serumpu. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Sulawesi Tengah bersama Mari Pak Arif. Iya, kami undang Ketua PKJ Pokoknya Bang Malaysia. Bapak Kristen 1. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Masjid Miftahul Jannah bantuan PKIMB Malaysia. Semoga amal jaya ini mendapat pahala di sisi Allah. Pak, pada yayasan yang mau berbagi yang juga. Iya, ya, untuk azan kami undang untuk ke depan. Untuk Bapak perlu kami mohon untuk berdiri ke atas. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya, demikian yang sudah dikumandangkan oleh muazzin Departemen. Selanjutnya kita mengadakan nama prasasti Masjid Miftahul Jannah
oleh Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kepala Maybank Malaysia. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Iya, sebelum pemotongan kencang dari pantai langsung sengnya terbang, makanya dipasangkan ini. Nah, kita pusing. Ini buat solat Jumat kan? Nah, ini soal Jumat. Solat Jumat. Okey. Cuma wiring belum buat lagi ya? Hah? Ke wiring memang tak ada. Wiring untuk pasang kipas. Oh, belum. Belum lagi. Mau ajak keliling dulu. Oh ya, mari mau pusing-pusing ambil video. Oh ya, mari. Jadi dulu konsep awalnya nggak ada di lubang-lubangan ini. Oh. Tapi masih tembak. Nah itu ini ada fondasi. Pending tu kan status dia jadi tu ahli luar negara tu Myanmar. Nah ini mana kita makan beras. Apa? Buras. Buras nama dia. Ada di Malaysia. Hitung itu kita pakai hitung. Oh, 1, 2, 3 yang satu. Lagi. Nggak boleh bohong, baca harus dipakai masjid ini, dipakai untuk ibadah, sholat 5 waktu kalau perlu diisi penuh. Subuh, maghrib, isya, zuhur, asar. Ada ibu dapat pahala, yang donasi, yang bantu juga dapat pahala. Ini ada sedikit sebenarnya Quran ini mau kumpulkan budak-budak anak-anak kecil. Cuma anak-anak kecil lagi sekolah mungkin ya jam-jam segini. Lagi sekolah, tapi ada anak-anak semuanya dulu. Nah, maju. Ah, ibu, foto dulu. Jangan langsung pulang. Ah, jangan langsung pulang, foto dulu. Nah, ini. Nanti foto sama-sama jangan langsung pulang.
Yang pun kami tak tuang ni. Sisa 5. Mam. Sisa 6 ini. Oh, masih ada, masih ada. Andi, coba. Ini sini di tengah solat. Perwakilan mebel dulu. Nah. Tidak. Yang perempuan baru solat. Mas, habis satu. Nah, belum. Tuh, nanti di komando. Oke, 1, 2, 3. Di foto, Ibu. Di foto. Kita sebenarnya dari 2020, tapi selama 4 tahun kita sudah dari Aceh sampai Papua, padahal cabangnya baru di Jakarta aja. Tapi penerima manfaatnya dari Aceh sampai Papua sudah kita keliling-keliling Indonesia untuk program implementasi lah dari Quran, masjid, santunan yatim, santunan untuk perbaikan gizi untuk anak-anak, nah lebih seperti itu. Baru jalan 4 tahun dari Oktober 2020. Sampai ketemu lagi. Ya Allah. Ya, kalau bisa banyak. Senin, Rabu. Oke, jadi kita kedatangan tamu sekarang. Mau kenalan? Kenal maka tak sah. Sayang mau sayang. Oke, kita sayang dulu kalau begitu ya. Jadi semuanya selama bicara kakaknya di depan tidak boleh ada yang cerita dan bermain. Paham? Anak soleh. Masya Allah. Takbir. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana rasanya semua semangat? Perkenalkan kakak namanya Kak Rizky. Siapa namanya? Kakak ada bawa kawan-kawan dari Malaysia, teman-teman dari Malaysia. Ada yang pernah nonton Filipina nggak? Siapa yang paling suka di Filipina? Hah? Filipina siapa? Hari ini ya, jadi hari ini kakak bawa tetangganya Filipina. Ada yang tahu kampung Durian Luto nggak? Nanti kita tanyakan ya, di mana kampung Durian Luto. Oke? Ada yang tahu Boboiboy? Jadi saat mereka ini anak-anak Indonesia, saya datang dari Aceh sampai Papua, semua nonton Filipina. Semua nonton Boboiboy. Nanti boleh tanya tentang kampung Durian Luto di sini. Jadi kakak di sini dari Malaysia ada 8 orang, saya dari Jakarta, Kak Rizky dari Jakarta. Ada yang pernah ke Jakarta nggak? Dari Jakarta datang ke sini ingin bagiin Al-Quran baru buat semuanya. Siapa yang mau Al-Quran baru angkat tangan? Yang mau Al-Quran baru angkat tangan? Yang tinggi, yang tinggi. Oh yang lainnya masih mikro. Jadi angkat tangan yang sudah Al-Quran ya. Nanti selain dapat Al-Quran baru, ada apa sih? Ada gula-gula. Tahu gula-gula? Apa gula-gula yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu gula-gula? Apa? Nanti akan dibagi permen dari Malaysia. Kalau permen Indonesia sudah biasa ya kan? Kita bagikan permen dari Malaysia. Gula-gula. Nanti besok datang ke sekolah ini bisa bilang ke teman-temannya, saya punya permen dari Malaysia. Saya melihat di sini, alhamdulillah melihat calon penghafal Al-Quran. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran angkat tangan? Yang mau jadi penghafal Al-Quran angkat tangan yang tinggi. Nah sekarang angkat tangan kanan semua, angkat tangan kanannya, tangan kanannya letakkan di punggung temannya yang ada di sebelah kanan. Nah di sebelah kanannya, di sebelah kanan. Tangan kanan. Nah di situ. Oke, semua sudah? Sudah semua? Nah boleh angkat tangan taruh di sebelah kanan teman-temannya juga. Oke, sudah? Sekarang oke, jam semua. Oke, ikutin kakak ya semuanya. Sekarang bilang sama teman yang ada di sebelahnya, ikutin kakak ngomongnya. Wahai temanku, saksikanlah bahwa aku akan jadi penghafal Al-Quran, bahwa aku akan memberikan mahkota untuk ibu di surga nanti. Saksikanlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita bisa jadi penghafal Al-Quran ya, amin. Itu perkenalan Kak Rizky. Ini mau dikenalin satu-satu atau kita dengar Malaysia untuk bicara ya. Siapa yang mau dengar Malaysia bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat petang anak-anak sekalian. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah. Anak-anak yang akan menghafal Al-Quran dan insyaallah seterusnya mengamalkan Al-Quran insyaallah. Menjadi sebahagian diwaris oleh Nabi SAW dan juga sebahagian dari tentera Allah SWT yang
berbahagia Islam insyaAllah. Amin. Jadinya belajarlah bersungguh, jadilah anak yang soleh. Sabda Nabi SAW, apabila mati anak Adam, terputus hubungan kecuali 3 perkara: berkah jariah, amal kebajikan, dan doa anak soleh. Maka jadilah kamu anak yang soleh yang akan menjadi sahab riwayah yang akan mendoakan mereka bila mana mereka telah kembali ketemu Allah Taala. Dan dari kami Indonesia mengharapkan doa anak-anak sekalian agar kami juga dapat meneruskan lagi kerja-kerja kebajikan, dapat menyantuni anak-anak sekalian pada masa akan datang insya-Allah. Dan terima kasih di atas kesudian menerima ajaran kami. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tanya, kampung Geraruntuh itu di mana? Oke, baik. Ada sekali di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Karena Ikro 6 sudah mau naik Al-Quran, jadi buat yang Ikro 1, 2, 3, 4, 5 Ustazah simpankan di kantor. Jadi nanti kalau sudah naik Al-Quran, langsung ke sebelah Ustazah, saya mau ambil Al-Quranku yang pernah dikasih Al-Quran dari Malaysia. Paham semua ya? Jadi semuanya dapat. Tapi untuk Ikro 1, 2, 3, 4, 5 Ustazah simpankan dulu di kantor. Karena walaupun dibawa pulang kalau tidak dibaca tidak ada gunanya. Paham ya? Jadi nanti kalau ditanya sama mamanya, kamu dapat Al-Quran atau tidak? Dapat mama, tapi disimpan di kantor dulu. Ya? Itu jawabannya. Dapat, tapi disimpan di kantor. Nanti naik naik Al-Quran baru diambil. Ya? Paham ya? Oke. Oke, Ustazah minta tolong dengar ya, kalau Ustazah bilang kelompoknya Arya maju dengan tertib ke sini untuk ambil Al-Quran lalu duduk kembali. Ya, ambil baru duduk kembali. Ustazah tolong Ustazah. Oke. Masih duduk lagi nak? Duduk dulu, sebentar kita keluar kameranya. Oke, kemudian kelompoknya Faris. Tidak usah lari ya, semua kebagian. Oke, maju Najib ke belakang, semuanya maju, berdiri. Tidak apa-apa, Najib pegang dulu, nanti Ustazah ambil simpan di kantor, dipegang dulu sendiri. Oke, Rasya maju, Andi Siddiq maju, Alikin,
Hari ini saya ikut berapa? Oke deh, hari ini ikut 5 dengan 6 boleh bawa pulang. Oke, maju Rasya. Duduk lagi, duduk lagi. Al-Fatir ke belakang. Berdiri, Al-Fatir dan kawan-kawan, silakan berdiri. Rasya, lihat sini Rasya, lihat sini. Tengok video Mbak. Oke, siap-siap kelompok dari Anda. Oke, kelompok ayam. Iya, boleh. Iya, boleh. Ya, nanti sebentar. Kalau 6 nanti boleh bawa pulang ya, karena sudah aturan. Nanti kalau misalnya anak-anakku yang ikut tamu sekarang nanti sudah aturan, minta aturannya di kantor, ya. Adik jangan ada di sini. Baik di sini. Soalnya ambil segendam je. Jangan banyak kan? Banyak sangat. Ini ambil. Diam semua. Terima kasih Pak Cian Manji. Yeay. Oke. Pulang ya. Saya. Oke. Wahid, Irfan, Talaka. Oke, sekarang kita ambil gambar dulu. Badan sakit. Aluranya bagus mau siapa? Aluranya bagus. Sama-sama. Pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih kedatangan tamu biasa ini dan bersama Bimoguri di ada di waktu TPA ini secara sekilas dari sebenarnya sudah ada dari tahun Ustaz, boleh salaman dari simbolis
bagi nasihat juga mungkin. Kena bagi nasihat. Masuk frame, masuk frame. Masuklah, masuk. Masuk belakang. Okey. Masuklah. Okey. 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 Coba tambah. Masya betul ni. Nah, di Indonesia hari ini kami melihat hal itu salah satu penyebab hal itu adalah kurangnya pendidikan Al-Quran di Indonesia. Kalau kita tengok ke TPQ itu banyak memang TPQ, tapi TPQ hari ini, pesantren hari ini, dia punya masalah besar bahwa Indonesia mengalami krisis Al-Quran. Kalau hari ini kita gampang mungkin tengok Quran, kita tinggal tengok HP. Tapi Quran cetak itu, nah ini contoh Quran nebeng lah. Quran cetak itu kan diperlukan untuk anak-anak belajar di sekolah. Tak mungkin kita belajar dari sekolah, belajar baca Quran langsung guna Quran digital kan? Kita pasti guna Quran biasa dulu. Nah, Indonesia itu kata wakil Menteri Agama. Kata wakil Menteri Agama, Indonesia butuh 6 juta Al-Quran. Tapi yang tersedia hanya 1,7 juta saja. Dari 6 juta, Indonesia yang tersedia hanya 1,7 juta. Efeknya apa? Efeknya buta Al-Quran di Indonesia itu 72,25%. Wah, besar itu. 72,25% itu angka besar. Kita tak tahu, mungkin 20 tahun yang akan datang tak ada yang baca Quran. Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah bahwa tanda-tanda kiamat adalah orang tak bisa lagi baca Quran itu mulai nampak, ya kan? Karena orang-orang sudah buta baca Al-Quran tinggi. Orang-orang macam-macam dapat. Yang orang ni paling banyak sekali. Dulu koleksi bayar memang banyak. Masa pindah-pindah tu alamak hilang sikit. Saya tak dapat dalam negeri, dapatlah banyak tempat juga. Pindah. Ada sebab kat Penang, kat Timur ada. Sebelum ke masa BSN? Masa BSN lah. Sebelum BSN. Video.
Masuk je. Rasa kena rasa dulu. Oh, mantap. Rasa macam Maggi je tu. Ni kenapa dia bayar? Oh, tahu sos Sos dia dengan sos. Jadi je kicap. Kicap. Aduh. Baru dah keluar. Makan tidur lah. 1 jam setengah. Mantap. ajarkan semuanya yang berlaku